Tadi masalah gedung tadi, Mm-mm. saya kan punya gedung sekitar umur 6 bulan lah. Ya. Oh, itu ukuran 445. Oh iya bang, ya bang. Hmm. Kira-kira kalau paket suara itu berapa ya? Aku nengok di YouTube itu kan seminggu ini aku full nonton video Bang Tandi. Iya iya alhamdulillah bang. Iya gini bang, apa? Saya kan membantu cuman membantu aja, nggak ada imbalan jasa, nggak ada. Cuma membantu petani biar sukses saja. Karena Iya, Bang Tandi ini dibilang nggak ada harga, membantu secara ikhlas dan tidak mengeluarkan dana itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kan iya, saya kan untuk menggratiskan suara tuh nggak ada jalannya. Kenapa nggak ada jalannya? Karena durasi yang panjang 12 jam karya saya SP Kelambu Hitam itu bang nggak bisa pakai media file maupun YouTube maupun pakai link, nggak mampu, nggak masuk. Karena 12 jam panjang sekali, baru habis putarannya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru selesai diputar suaranya. Jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali flash disk. Kalau flash disk 32 giga bisa masuk. Makanya orang kena biaya untuk beli flash disk di tempat saya, dan untuk ongkos ongkirnya berserta paket komplitnya kan ada parfum LMB, parfum pembuka pintu goib nama parfum saya. Itu ada mistiknya parfum itu. Nanti saya gratiskan juga parfum kecil untuk di Twitter karya saya. Ada dua jenis parfum untuk di LMB, digantungkan di bawah LMB. Nanti kalau udah pesan kelambu hitam tahu ceritanya. Masuk di grup, saya masukkan di grup yang orang sudah pakai SP Kelambu Hitam 4 flash disk dari saya karyanya bersama ilmu-ilmu di LMB, di sekat lar, di ilmu-ilmu tata ruang dan ilmu pengabalan audionya saya ajarin semua bang. Nah itu bang harganya satu playlistnya aja bang satu apa tiga 285 itu empat biji. Jadi kalau 285 4 biji kan udah 1.200.000 lebih bang. Nah ditambah parfum 150 parfum LB dari saya, itu kan sudah satu iya. setengah. Belum ongkos ongkir tempat abang sekitar 100 lebih. Saya itu pukul rata 150 itu udah 16 setengah. Makanya ditambah 50.000 itu ada telepon masuk, saya matikan dulu nih. Ditambah ditambah 50.000 sisanya itu ya mungkin saya persiapan mau beli rokok apa itu aja, yang lebihnya nggak ada buat untung saya. Nanti saya kopikan dari laptop saya ke flash baru itu, saya kirimkan sampai ke alamat abang. Itu judulnya bang, saya bilang nggak ada mahar itu. Kalau mahar itu ya saya jual 5 juta mahar tuh bang, udah beli ini sisa untungnya ada, itu Iya. mahar itu namanya. Saya nggak, cuma saya gratiskan melalui laptop dan dana yang dikirimkan untuk beli playlist dan untuk penyampaian ke sana dananya, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk kurangnya nggak ada lagi untuk kurang untuk bantu petani. Apalagi kurangnya suara dikasih yang bagus, karya saya dikasih ilmu, dikasih arahan yang benar, gedungnya diajarin gaya konsultan untuk menerapkan gedung walet. Dijadikan konsultan petani itu malahan sama saya, bukan lagi diajarin, dikasih ilmu konsultan. Yang sering dipakai orang tuh 40 juta, 35 juta panggil-panggil konsultan yang ahli. Ada konsultan gadungan ada. Panggil 10 juta, 15 juta gagal. Kenapa? Hanya memberanikan diri membantu petani. Petani yang belum pengalaman akhirnya kecewa. Banyak itu bang terjadi. Iya, Ya, benar itu memang. Olehnya makanya kan, aku sekarang memang banyak dicelah atau tidak disukai oleh konsultan saya sekarang bang. Banyak orang membenci saya, banyak orang nggak senang langkah saya ini membantu petani, banyak. Ada aja orang tuh mau memecahkan kepala saya bang. Sampai nelpon saya, Bang Tandi orang mana? Saya orang Sumatera Palembang. Kenapa pak? Saya nggak senang abang ini sok pintar, pecahkan nanti kepala abang. Saya bilang, jangan bang, palak peras. Palak saya keras bang, saya bilang. Kalau balon gampang.
Pasalnya apa? Saya bilang, abang mau pecah kepala saya di sana bang. Sampai orang itu segitunya bang sama saya. Kenapa? Sekarang Iya. job-job para konsultan tuh udah banyak drop sekarang. Ribuan petani sudah menyerang saya, belajar ilmu sama saya, dikasih suara bagus, dikasih ilmu. Kan sejahtera petani, kan terbantu. Ya, Nah, terbantu dengan adanya yang istilahnya kayak saya ini kan cuma modal pas-pasan lah katanya kan. iya, iya. Saya itu ya 6 bulan pakai itu suara dari Piro 88 itu saya online memang sih. Ya tadi tidak dapat, belum dapat hasil lah kan. Iya, bang, intinya orang jual jual apa? Jual ampli, jual apa itu ya suaranya suara hasil download aja. Mana ada suara yang bagus itu, bang. Memang suara itu sudah terbukti seperti kelambu hitam ya, durasinya aja udah bisa abang bisa ketahui lah 12 jam itu nggak ada durasi SP gratis 12 jam tuh nggak ada. Karena itu karyanya luar biasa bikinnya, dari 5 tahun saya merintisnya karya itu bang. Jadi kalau suara-suara gratis itu paling durasi 50 menit, 1 jam, bisa ditampung sama YouTube, sama media file, Telegram bisa. Namun suara itu ya nggak berkelas, makanya hampir ribuan gedung wallet di Asia Tenggara ini banyak gagal dan berjalan di tempat. Satu, gedungnya posisinya salah arah, LMB, lar maupun putar. Terkadang ada yang salah arah, gagal. Ada yang sudah benar, suara yang nggak bagus, gagal. Bukan gampang wallet itu bang. Semuanya mau hebat, bukan sombong minta ampun sama Tuhan. Memang hebat itu seperti apa? Bentuk gedung sudah diarahkan yang benar. Seperti apa benar bang Tandi? Disukai oleh wallet, ruangan dalamnya, LMB-nya pas, pencahayaan untuk menuntun anakan pulang ke gedung kita. Rayuan suaranya oke. Parfumnya jos, baru bang, produktif gedung wallet, berhasil cepat. Namun kalau pasrah hanya ikut-ikutan memanjangi tali kelambu aja pak, lebih baik dirubuhkan gedungnya, nggak usah usaha wallet, itu pesan saya. Kenapa? Karena wallet ini nggak bisa yang namanya pasrah atau ikut-ikutan. Cari guru yang besar, cari gurunya bertanggung jawab, cari orang yang bisa membantu kita sukses. Nah seperti ini abang kan udah tahu saya. Udah banyak orang senang, udah banyak orang berhasil, nggak ada laporan orang nggak berhasil sama saya, nggak ada. Ya, yang pemakai kelambu hitam itu bang hanya yang masuk di grup kelambu hitam. Itu orang yang mengakui ilmu saya berhasil di sana. Banyak orang dapat kelambu hitam hanya dapat kelambu hitam saja. Sudah itu kabur sampai sekarang pangkal hidungnya nggak kelihatan. Udah ambil kelambu hitam. Kenapa? Nggak mau berbagi tentang keberhasilan kelambu hitam, mau pakai sendiri, mau ditelan sendiri kebahagiaannya. Banyak petani seperti itu, mohon maaf, banyak yang hati nggak mulia, kotor. Akhirnya tetangga yang lain nggak tahu, yang lain pada nggak berhasil. Dia aja yang diam-diam, burungnya rami di gedung berhasil, udah belajar ngebang tandi. Banyak itu bang, ribuan yang nggak masuk di grup saya, udah dimasukin dia keluar, nomor saya diblokir banyak. Nah yang di grup itu bang hanyalah orang-orang yang mulia, membantu dan mempromokan hasil saya dengan tidak ada songkokol atau tidak ada bujuk rayu. Nggak bisa bujuk rayu orang punya gedung, murni yang disampaikan orang punya gedung itu. Ya, ya benar sih bang. Olehnya saya di sini di desa ini baru sekitar 12-an gedung yang punya satu desa ini kan. Ya enak, lebih enak lagi kalau apa dikit gedung, lebih enak, lebih anu lah, lebih cepat sukses lah, istilahnya kelambu hitam tuh lebih cepat sukses kalau Aku dikit kan gedung. nonton YouTube Bang Tandi itu sampai ke Tanjung Siapi April, berarti wong sini jiku kan. Oh Olehnya ya, kan Bang Tandi aku kan tidak nyebut ke daerah kan itu. ya aku wong tebing kak, aku wong tebing Pat Lawang, Sumatera Selatan, Palembang dekat Lubuk Linggau. Nah kalau wong tebing Tetangga aku tuh ada yang dapat wong Pat Lawang juga, tapi daerahnya kurang tahu juga sih aku. aku udah ngurus sih kak kalau wong Pak Lawang nih banyak, karena aku nih kan di dunia walet Iya. tidak terbuka, tertutup. Wong kiri kanan beda tahu sama aku nih apa pawang walet, apa pintar buat suara walet, tak tahu. Wong nih banyak ngomong aku nuyul tuh lah di rumah nih.
Aku tuh tahu YouTube Bang Tandi itu sekitar 3 mingguan inilah. Iya, 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 iya. Baru nongol di HP aku, memang belum istilahnya belum kasih apa subscribe, Ya, belum tanda lonceng, kalau belum. kita Oh ini sudah baru ku pelajari dulu kan. ya, kalau sudah subscriber, Kak, dia akan datang dewek motivasi yang saya share-share di YouTube itu akan tahu sendiri informasinya. Jadinya itulah, Kak. Intinya kalau kita berjuang tanpa perjuangan yang keras, Kak, berat dunia walet nak berhasil. Intinya apa yang keras? Sudah ada gedungnya, dipersiapkan modal. Intinya nak pakai kelambu hitam nak ada modal, Kak. Maksimal 1.700.000 baru dapat kelambu hitam. Kalau ilmu oke-oke lah, bisa ku gratiskan seperti yang lain, ku ajari. Jangan ke kakak uang lain ku ajari. Sama kati perbedaan. Nak wong kayo, nak wong Iya, pintar, iya. nak petani, nak video editor, banyak yang belajar sama aku, Kak. Uji editor suara banyak belajar sama aku. Uji dia guru konsultan banyak yang merapat sama aku, konsultan itu, Kak. Bayangkanlah. Karena kenapa dia nyingok ilmu kita Iya. tuh termasuk lumayan lah untuk menghasilkan gedung wallet yang lain-lain tuh banyak sukses. Bener. Jadi makanya aku sempet istilahnya kemarin-kemarin aku nak ngechat tuh belum siap istilahnya mental tadi kan. Lagi nomor baru apa diangkat apa tidak, apa dibalas apa tidak chatan aku kan. Tidak, aku wongnya, Kak. Alhamdulillah, Kak. Aku pernah hidup susah, pernah juga menderita cak teman-teman yang lain karena maponya wong ngechat sama aku pasti aku balas, kunjuk nomor HP. Asa aku tidak ngangkat di telepon, tidak dijawab di telepon, berarti aku di perjalanan. Itu cirinya, Kak. Berarti Bang Tandi ini lagi di perjalanan. Kalau aku balik ke rumah pasti ku angkat, ku telepon. Kakak kan ku telepon, ku bel tadi kan. Nah, Iya. itu cara aku. Karena aku wongnya bukan wong sombong, Kak. Aku hidup dari sederhana, dari wong ndak punya asalnya. Alhamdulillah sekarang dititip ke Tuhan, adalah harto dikit lah. Tidak katik seujung kukunya bagi wong kayo, tapi ada bagi aku termasuk udah aku nikmati agak agak lemak juga udah sarocak dulu. Namun aku tetap tahu di bawah aku banyak yang lebih bawah lagi. Makanya aku wong bawah tuh lah yang paling kehormati, Kak, daripada wong kayo-kayo. Itu nah intinya. Terkadang wong kayo itu, Kak, kemek Tegalau lebih dari Jimmy Pesak kemek. Bayanglah, bukan aku menghina. Mohon maaf, mohon ampun. Lebih royal lah wong miskin cak kita nih dengan duit daripada wong kayo tuh. Lebih bekegot lagi soal duit. Lebih parah lagi soal keuangan. Ado yang kayo itu lemak, ado yang lebih banyak yang kayo lebih pelit banyak pula, Kak. Itulah istilahnya aku memberanikan diri itu mau tanya-tanya itu dulu, nanti kalau pas ada dananya kan aku ngechat Bang Tandi lagi kan gitu. Siap, Kak, aman. Kakak daerah mana? Kita Nusa Makmur, Desa Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin. Oh, Banyuasin daerah Palembang nih lah berarti. Kalau dari Ampera itu tempat aku itu sekitar 50 kilo cuma. Iyo, aku tahu daerah para pesisir daerah sungai lah kamu tuh. Daerah istilahnya dekat-dekat jalur lah. Iya, paham aku. Makanya daerah Palembang aku paham, Kak. Palembang itu kalau posisi gedung itu udah akurat, susah nak berhasil. Kenapa? Suhu Palembang itu panasnya luar biasa. Iya. Benar. Sekarang banyak asap ini. Iya, intinya, Kak, kalau untuk asap tuh, Kak, sebenarnya tidak jadi permasalahan. Jangan be dalam gedung walet tuh diasapi. Terkadang nih, Kak, aku cerita agak terbuka dikit kan, makin kakak tuh lebih wawasan, lebih cerdas di dunia walet. Jangan yang menghayal yang bukan-bukan dan berdoa yang tidak akan dikabul ke Tuhan. Kenapa? Tidak dikabul ke Tuhan. Contoh, lah tahu gedung gitu salah, Kak. Walet tidak bertahan masuk gedung gitu. Karena gedung salah tadi. Cak mana gedung salah? Lah tahu ilmu aku kan udah aku transparan kan di Asia Tenggara ini. Udah tahu semua. Lah tahu gedung itu merasa gagal. Udah 4-5 tahun contoh yang kawan-kawan lain kan.
3 4 ikut tuh lah burungnya besarang 4 5 tahun. Mati gagal itu. Masih nak pertahankan. Bener. Dikoreksi ilmu Bang Tani banyak berhasil. Tapi arahnya di sini. Yang gedung kita berlawanan arah punya Bang Tani. Berarti salah. Oh benahi. Dibenari kalau nak berhasil. Tak cukup sama doa. Doa itu Kak. Kalau Tuhan itu mengabulkan doa. Hal-hal yang tidak diingini binatang. Itu namanya Kak. Sudah kumuzizatan. Ya. Hal yang tidak wajar jadi wajar. Itu kalau Tuhan sudah membantu. Nah zaman ini hari Kak lah susah nyari kemusisatan no. Kenapa? Zaman kita nih bumi inilah banyak kotor Kak. Nah bukan cak zaman Adam dan Hawa dulu. Dunia ini masih bersih. Wong ini masih banyak belum kotor. Jadi doa itu bisa dimusisat ke Tuhan walaupun salah programnya. Kalau zaman minari jangan macam-macam. Posisi gedung terbalik. Contohnya siapa? Lah tahu ruangan inap itu kan nak dingin ruangan inap walet tuh. Ngapo walet itu masuknya nak dalam goa? Pakai piling logika gitu. Sebagai petani punya gedung walet. Gedung walet itu adalah menyerupakan bangunan goa yang sering diuni-uni oleh walet di alam-alam luas, di badas, di goa-goa laut. Kenapa goa walet itu pengennya di goa itu ada banyu. Banyunya mengalir dalam rabang-rabang karang-karang. Atau di bawah bukit, lereng-lereng, belahan napal. Pasti ada banyu di bawahnya. Intinya kalau ada banyu, ruangan itu walaupun panas dingin. Nah walet itu berarti nak panas dingin. Baso kita dusun Kak. Di bawah kolam walaupun terbekap kati angin cuman lubangnya sikok tuh lah umpama lubangnya tuh semeter kali semeter lubang masuknya namun di dalam lain itu udah kati ventilasi angin lebih pengap lebih oksigen lebih kurang namun uap banyunya banyak dari bawah gua tuh suhunya tetap lembab walet nak dingin kita muat gedung lah salah cak mano lah tahu matahari sore itu nembak ke gedung gitu, tercogok di lantang istilahnya kan bukan katik tabir-tabir di lantang, tercogok tengah pulau, tercogok tengah sawah kan gedung walet tuh. Nah, bakso gitu baik. Nah, ruangan inap tuh tempat walet bobok, tempat walet hidup, ruangan inap tuh ditembak matahari sore. Dari jam 3 sampai jam 4, jam 5 tenggang dinding gedung walet tuh tembak matahari sore. Mana udah mati burung walet. Nak masuk maghrib. Pas masuk sama cak kena sepu dalam tuh. Panasan. Burung lah royo ngepak. Dari pagi sampai sore ngepak sayap. Dah istirahat walet tuh. Beda-beda badan walet tuh. Nah, masuk gedung gitu. Tambah beda-beda bas. Nah itu logika. Makanya burung banyak keluar dari malam. Tidak betah. Kalau suara. Kalau yang aku itu memang posisi larnya memang di barat. Inapnya di timur memang. Ayo, intinya kalau wong nak bertemu sama aku Kak, jangan dulu nak berharap dapat SP Kelambu Hitam. Aku bukannya gampang nunjuk SP Kelambu Hitam, karena yang aku jago nih Kak satu mutu. Jangan sampai suara karyaku yang lah bagus itu Kak dihancuri gedung walet yang tidak disenangi oleh walet. Contoh apa tuh? Terbalik. Lah tahu ilmu aku nih Kak, LMB menghadap matahari mati. Ruangan putar dindingnya harus kena tembak matahari mati, ya. Ruangan inap otomatis kena tembak matahari pagi. Kalau matahari pagi nembak ruangan inap, apabila jam ini berjalan, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, pucuk atap angate. Bila lah jam 1 kle, merondok lagi. Tembak pucuk atap dikit, jam 2 kle, dinding ruangan menara, kena tembak. Jam 3, dinding menara, kena tembak matahari. Jam 4, dinding matara, kena tembak matahari. Jadi ruangan inap dingin. Tidak berdebas lagi, panas yang berdebas cuma ruangan putar. Ruangan putar walaupun dindingnya panas, Kak, tidak masalah. Kenapa? Ruangan dia belum, dari pojok ke bawah belum. Katik lagi papan-papan ngalinginya. Oksigen berputar tuh banyak, keluar masuk. Jadi cuma dindingnya panas, namun di dalam ruangan putarnya tetap dingin, Kak, oksigennya. Masuklah burung tuh ke ruangan inap. Tidak katik lagi matahari nembak ke dinding belakang nih, kan lah lewat matahari ini lah mati. Nyaman lah burung.
Karena burung nyaman itu ndak kate lagi gua panas di belakang tuh. Nah, bila burung nyaman kak, ditunggulah suare. Suara bahasa Jakartanya. Ditunggulah suara walet yang namanya suara inap. Kalau untuk umumnya, 3 flash disk sering diterapkan selama ini. Kalau kita 4 kak, suara inap, suara tahan. Yang melekat di papan itu ada dua suara karya kita. Suara inap, kelambu hitam, suara tahan, kelambu hitam. Suara tahan itu terpasang di papan sirip di ruangan inap. Ada tahan, ada inap. Ada tahan, ada inap. Itu program gitu kak. Cara masang Twitter untuk merayu burung walet makin tercantol lama bobok di gedung gitu. Tercantol oleh suara. Nah itu kak. Nah kalau sudah tercantol sama suara kak, berarti burung itu berani inap. Kalau burung itulah berani inap, sudah merasa nyaman, berarti ruangan itu suhunya lah normal. Dikarenakan mataharinya sudah menembak ke ruangan putar. Karena menaranya sudah kita benari gedung yang salah selama ini. Baru berhasil gedung itu. Kalau wong itu nak ngandar ke Bang Tandi. Kenapa? Saya mau SP kelambu hitam Bang Tandi. Berapa maharnya? Oke, 17 dibayar, 17. Mungkin murah, kata wong berduit. Mungkin mahal, kata wong ndak mampu. Namun kalau mengandalkan nak suara aku lebih baik dah salah. Kalau dah galak menari gedungnya salah. Kecuali gedungnya benar, aku nilai. Makanya, wong nak kelambu hitam kak, wajib dulu video callan sama aku. Mano gedungnya? Aku nak nyengoknya. Mano matahari matinya pak? Tolong pak, kasih pak, jangan bohong. Ya Bang Tandi, mataharinya di sini Bang. Saya lihat condongnya ke sini. Ini matahari pagi atau sore? Matahari sore Pak. Aku lihat di sini matahari sore. Ini gedungnya. Wah, gedung Bapak ini udah benar. Cuman LMB-nya saja Pak salah. Tidak menghadap matahari mati. Ini Abang taruh di sudut LMB-nya. Baru dirubah. Bang, larnya dirubah. Lar kemarin salah itu. Lar kayak LMB. Banyak tuh lar kayak LMB, lar sesat yang ikut-ikutan di dunia YouTube. Ya, tidak tahu ilmu siapa, tidak usah kita saling salahkan. Itu namanya mencemar nama baik orang-orang lain, aku tidak galak. Diikuti. LMB sudah benar, lar salah. Mano, perlu sinkron kak, tidak perlu hasil. Nah, yang bagus itu kak, LMB sudah menghadap matahari mati. Pencahayaan sudah nembak di pintu lar, baru pintu lar nanti bikin. Ini lantai, dari lantai tebok, ukuran sekian. Itu dari aku penentuannya, bukan dari petani. Ukuran LMB sama ruangan putar gedung itu sudah aku ukur. Aku petani nginjuk video pendek di ruangan putarnya. Wah, ruang putar dia ini kutanya berapa pak? 2 meter bang lebar ruang putar kali 4 meter. Oh saya itu panjang pak, udah mengalihkan ilmu saya. Berarti di sini cocoknya. LMB-nya sudut di sini cocoknya. Ukuran sekian. Larnya aku jengok. Pak, coba pak. Jam 12 bapak lihatkan pak pencahayaan larnya. Cahaya lar itulah kunci aku kak. Ilmu yang aku pegang selama ini. Lu mau bocor ke dengan manusia banyak nih. Nah, nak kasarnya nian. Oh iya pak. Sudah pak. Mulai aku conteng. Oh sudah pak. Mulai aku conteng. Pak besok buka di situ pak larnya pak. Dari lantai pak ukuran sekian. Lantai 1. Lantai 2 sekian pak. Lantai 3 sekian. Paling bawah jebol ke tak apa-apa. Udah pakai lar. Belum meh. Kenapa? Pencahayaan di bawah itu kak udah normal. Walaupun tidak katik lar. Belong bae dari menara, dari LMB masuk ke bawah, belong bae ke ruangan inap, tidak masalah. Kalau untuk ruang paling bawah, kenapa ruangan bawah itu sudah tidak tembus lagi pencahayaan yang terlalu parah, yang tidak disukai oleh walet. Pencahayaannya 2 macam kak. Pencahayaan matahari suri itu kak perlu nembak kelar ukuran yang pas dari sama ruangan putar, harus sinkronkan itu. Ukuran LMB, bibit bobot angin masuk nembak ke dalam, harus itu diperhitungkan. Larnya harus diperhitungkan. Kenapa Bang Tandi larnya? Lar SP kelambu hitam selalu mepet dari lantai. Ada lantai, disitulah pintu larnya. Tinggal ukurannya, ada yang tinggi semeter 30, ada yang tingginya semeter, ada yang tingginya 80 kebuat. Tergantung besar kecilnya, ruangan putarnya itu kak. Ndak pacak, nak main tiru banyak main tiru ilmu aku. Nyontoh juga buat lar. Gawe-gawe wong yang nak bermodal, istilahnya nak bertanya awak ndak pacak, nak maling ilmu wong bertanya ndak banyak itu kak. Itu namanya belajar ilmu sesat. Nah, muat pula di lar dia di LMB, set buat Bang Tandi ini biasanya semeter kali semeter lantai paling pucuk, melok pula semeter kali semeter.
Kalau lantai 2 nih Bang Tandi, aku lihat di YouTube Bang Tandi semeter 30 melok pulo. Belum tentu ukuran lebar gedung sama ruangan putarnya berapa. Nah di sama punya kita kecil lagi macet. LMB-nya juga yang penting mengharap matahari mati. Pi di tengah-tengah. Contoh nih Kak, kebongkar ilmu pi tengah-tengah LMB-nya. Padahal ruangan putarnya nih cuma 2 meter kali 4 meter tidak masuk. Harus disodot Kak letaknya. Karena ruangan putar kita sempit. Manuver burung itu harus dipertimbangkan. Antar lar sama LMB ke lar itu harus pertimbangkan jaraknya. Tidak boleh singkat. Apalagi lantainya 4 lantai. Itu dibilang konsultan Kak. Makanya kalau wong belum punya ilmu yang matang, jangan coba-coba mantah ilmu aku. Pasti wong tuh kalah omongan. Kenapa? Kalah omongan tuh berarti kalah pengalaman Kak. Iya. Nah makanya kalau aku kan walaupun jengok di YouTube kan, YouTube menjengok-jengok baik kan, olehnya istilahnya kalau konsultan itu kan cuma memamerkan suara sama gedung baik. Nah aku jengok Bang Tandi ini kan tidak, istilahnya kalau kita merapat ke kelambu hitam, dinjuk arahan ini kan gitu, makanya saya senang seperti itu kan. Iya Kak, makanya kita kan petani sekarang Kak. Kalau kita konsultan, mohon maaf konsultan ya, konsultan kalau selalu ilmu walet yang benar, selalu dikasih informasi yang salah di YouTube, sampai 7 keturunan KT yang benar ilmu waletnya sesat, sampai anak-anak kita Kak, sampai cucung-cucung gitu. Nah tapi namun sudah keluar SP kelambu hitam mau belikan ilmu walet, petani itu pacak dasar karena aku arah ke Kak, dia pacak, dia berhasil. Namun kalau main contoh puk konsultan lain Kak, mohon maaf, kalau tidak bertanya sama aku ilmu kuncinya, masih macet nyontok kerjaan aku tuh Kak. Masih macet nyontok pekerjaan aku, apalagi tidak pakai SP karyaku kelambu hitam, tambah macet, masih sama bayar hasilnya dengan lama-lama dia. Nah itulah yang ilmu tidak kebongkar Kak. Kalau kebongkar lah pacak kalau konsultan lain niru Kak. Nah kasarnya nih Han. Iya. Nah lebih baik petani itu seperti kakak ini, pintar, cerdas, dan cermat. Ada dana, siap dana untuk tebus beli flash disk, biar Bang Tandi belikan tempat saya urus sampai ke alamat, biar Bang Tandi sibuk bantu petani. Itu kalau aku mulia Kak. Nah nanti kalau sudah berhasil, jangan lupa kacang kulit, bakso kita Palembang. Jangan nedo tegingat bakso penopo. Nah jangan tidak teringat siapa bantu pacak sukses. Nah intinya itulah yang perlu sekali dipelajari petani Indonesia. Nah kenapa? Kalau seperti aku Kak, bukan nak duit kamu berhasil, bukan aku nak beli sarang kamu berhasil, bukan. Yang aku pengen kamu berhasil tuh Kak, informasi keberhasilan kamu yang aku pengen. Itu yang bisa bahagiakan aku. Tidak perlu nunjuk duit, tidak perlu. Kenapa aku perlu informasi itu? Kalau petani galak nunjuk informasi itu di grup yang sudah pakai kelambu hitam, informasi diorami LMB-nya, didatangi walet. Pas masuk cek sebulan sekali sudah banyak yang nginap. Pas masuk lagi tambah lagi yang nginap. Pas masuk lagi sudah ada bikin sarang. Pas masuk lagi tambah banyak burungnya. Pas masuk lagi nambah lagi. Terus ceritanya sukses. Nah itu yang aku pengen. Nah informasi dari petani itu Kak, bisa aku publikkan di YouTube agar yang lain ikut juga merapat sama Tandi bisa sukses. Jangan bapak baik yang sukses. Amin. Nah, Amin. karena kalau untuk selalu kekotoran, kebusukan, iri dengki, tidak pakai sama aku Kak. Tinggal ke wong saya itu. Aku tidak galak berkawan sama wong iri dengki, nggak mau Pak, nggak mau sekali. Aku ada bahasa Jakarta, bahasa Indonesia, campur bahasa kita dusun, nggak makin tertinggal aja meu. Makanya ini aku kan punya kawan juga dia yang akrab kan, laku jengok ke YouTube Bang Tandi itu kan. Katanya dulu ada dana, sekarang lagi susah lah nyari duit cuma untuk habis untuk makan wae yo, kakek-kakek wae lah ya kan. Iya. Makanya aku berani nanya dulu sama Bang Tandi kan. Iya.
Kalau sudah ada dana baru aku cek ulang lagi. Aku mantapnya memang istilahnya kalau konsultan tuh seperti Bang Tandi ini lah. Dia ngarah ke walaupun kita tidak mampu ngundang konsultannya langsung kan, Ya. tapi masih diarah ke sama Bang kayak Bang Tandi ini. Iya benar. Intinya Kak, petani itu sekarang tanpa disadari sudah pakai konsultan kalau udah pakai aku tuh. Jadi yang kerja itu bukan aku petani. Jadi petani itu diawasi sama aku kerjonya. Nah, jadi intinya meringankan petani Kak gerakan aku nih. Jangan sampai petani itu bangun gedung lah banyak habis duit. Mikirkan ilmunya belum kati yang pasti diterapkan ini masih berdoa siang malam. Namun doa itu masih belum dikabulkan. Memang ya berat Tuhan mengabulkan. Kalau pintaan binatang itu tidak kita sediakan dengan benar-benar keinginan dia. Nah sekarang kan bukannya walet cari gedung Kak. Sekarang kan pepatah orang konsultan yang ilmu tingkat tinggi. Sekarang bukan walet cari gedung, gedung cari walet. Nah itu sebenarnya halus Kak. Intinya kalau orang nak baru berdunia nak usaha walet, siap-siaplah mengeluarkan dana besar. Contoh pepatah omongan konsultan tuh Kak. Panggil konsultan kalau nak berhasil. Karena konsultan yang punya ilmu. Oh iya kalau petani itu mampu. Kalau petani cuman yang ikut-ikutan nyontoh dengan pengalaman atau kalu coba-coba, kasihan deh petani seperti itu. Siapa lagi mau bantunya kalau nggak kita? Seperti itu. Ya kalau selalu mengharapkan jasa dari petani, pilih-pilih aja orangnya anggota DPR punya gedung boleh. Kita main tarif boleh. Ya, atau siapa lagi? Pejabat pejabat tinggi ya, kayak kepala dosen itu banyak gajinya besar. Kalau petani mau dipinta 15 juta upah jasa rehab gedung, minta 10, itu mau bersih. Alat-alat walet petani beli, mau mati zaman sekarang. Mau mati. Padahal dunia walet itu bukannya segampang itu, bukannya instan. Nanti janji konsultan, saya konsultan ya, karena saya sekarang nggak jadi konsultan lagi. Saya mengajarin orang menjadi konsultan. Dulu konsultan saya cari uang di gedung. Sekarang nggak mau lagi. Saya cari uang dengan halal. Yang dikasih petani berapa saya kasih. Ada yang udah berhasil Bang. Saya dipinta nomor rekening, bingung mau pesan apa dia. Rupanya pesan parfum. Dikasihnya uang 1 juta. Kok mahal sekali parfum saya? Dia jawab itu Bang saya kasih abang, terima kasih. Gedung saya udah 4 bulan pakai kelambu hitam, udah luar biasa hasilnya. Saya beri parfum 150, saya kasih uang 1 juta. Sisanya buat abang ambil. Itu kalau kita baik sama petani. Orang itu kalau ada uang pasti dikasih uang kita orang. Orang-orang itu nggak kasih uang Bang, berarti kita orang itu nggak ada uang. Kita cukup bantu aja cukup, udah bagus lah langkah kita. Itu kalau prinsip saya. Iya Bang. Aku nih kan udah banyak dibenci konsultan sekarang nih Bang. Ini korban aku bantu petani dibenci konsultan sahabatku sendiri. Kenapa? Banyak job konsultan sekarang udah macet. Udah nggak dipakai lagi sama petani yang galau. Kenapa? Lebih baik orang pesan suara kelambu hitam. Karena kelambu hitam nih mengajari ilmu walet untuk petani langsung. Dikursusin orang itu. Sama dikursusin. Kenapa sama dikursusin? Arahnya dikasih tahu. Sudah itu kenapa mau di sini arahnya dikasih tahu rumusnya. Masuk akal, mau petani ikut. Namun kalau mengarahkan aja ilmunya nggak ada paparan yang jelas, siapa yang mau nurut Bang? Itu namanya meraba-raba. Tidak akan pakai orang saya. Nah, kenapa saya berani ngotot? Saya tanya lagi sama petani. Abang sekarang udah berhasil nggak? Dengan trik abang sekarang, bentuk abang itu. Jawab dia tidak Bang, belum. Gagal zong. Nah, sekarang apa lagi langkah abang yang mau abang buat tanpa ilmu saya? Ya, itu aja Bang. Nah, mau hasilnya itu aja, nggak mau. Nah, sekarang ada langkah yang dari saya. Kira-kira di gedung kamu tuh pernah belum kamu terapkan? Belum pernah Pak. Nah, wajar kalau nggak sukses. Kan itu udah bukti nyata. Sekarang Pak, gedung kita di Indonesia Pak,
sudah banyak yang mencontoh gedung yang sesat selama ini dipublikkan di YouTube. Nah, kenapa? Kan banyak menara sekarang berada di matahari hidup menara. Ya, LMB Ya. banyak menyamping. Takut sekali matahari itu masuk ke ruangan inap. Sekarang kasusnya gedung kayak gitu semua yang nggak ngasil ini. Kalau untuk suara udah ribuan ganti suara. Keterangan petani. Suara apa lagi mau dikasih? Timbulnya petani itu benci sama suara. Suaranya sama aja kok, itu aja. Kenapa? Udah kebosanan sama suara walet. Hasil tetap zong. Berarti apa sekarang yang kesalahannya? Arah gedungnya yang belum benar disukai oleh walet dirubah. Makanya sekarang alhamdulillah Bang, udah hampir saya hitung-hitung 800 gedung 3 bulan ini. 800 gedung yang sudah mengikuti tutorial kelambu hitam dan pakai kelambu hitam. Alhamdulillah, kabar di grup itu adalah orang yang sekitar nggak sampai 20% yang ikut mulia. Contohnya kalau orang di grup itu Bang, dia sudah sanggup mau berbagi tentang karya kelambu hitam. Contohnya tentang sepinya suara, tentang raminya burung datang. Setelah masuk 1 bulan sekali, tahu cerita di dalam gedung. Menambahkah? Berkurangkah? Mencret-mencretkah? Tahu. Nah, sekarang alhamdulillah di grup kita sekarang yang orang-orang setia saja yang mau berbagi, semuanya sudah puas dan bahagia. Kenapa? Selama ini kegalauan dia ditempuh itu udah banyak sekali usaha petani itu pakai ini ganti ini, cucuk ini, tempel ini, ambil ini. Pokoknya sudah dicoba semua. Hasilnya tidak ada perubahan. Sekarang ikut aturan ilmu kelambu hitam, merubah kesalahan gedung, ya. 20 hari langsung wow. Kata orang punya gedung tuh masuk. Belum 1 bulan sudah banyak sekali burung masuk yang menginap. Ada yang laporan 2 bulan pakai. Wow. Sudah ada yang menambahnya luar biasa. Sudah banyak yang mengoles. Ada yang 3 bulan. Informasi di grup. Sudah ada 6-8 biji sarang yang sudah jadi. Itu pesat perubahannya. Dibandingkan yang udah 4 tahun, 5 tahun masih 5 sarang, 2 sarang, kabur 3. Nanti musim hujan dapat lagi 5 sarang jadi 7. Musim kemarau nanti hilang lagi, kabur 5, tinggal 2. Itu kasus gedung sekarang. Kenapa? Yang terbalik saya bilang itu Pak. Nah, kalau gedung Bapak itu nanti merasa gedung Bapak itu LMB mataharinya ruangan putar Bapak itu tidak kena matahari sore, Bapak wajib diputar ruangan putarnya. Selama ini diumpamakan saja, saya belum lihat gedung Bapak. Umpama gedung Bapak itu tadi kan ini saya kirim fotonya tadi kan. Oh, belum lihat saya. Itu di sudut itu sudah arah matahari tenggelam. Iya, sudutnya maksud saya apa sudut ruangan putar Bapak kena matahari tenggelam? Dia gini Pak, ya. Ruangan putar. Nah, kalau ruang putarnya ada matahari yang menembak ke ruangan putar, itu masih bisa dipakai menaranya. Namun kalau menaranya tidak kena tembak matahari mati, buntut bangunan Bapak yang arah ruangan inap kena tembak matahari mati, berarti harus diputar. Itu rumusnya Pak. Jadi ruangan inap sekarang dijadikan ruangan blong untuk menghadap matahari mati dan dindingnya harus kena matahari mati ruangan putar ini. Jadi kalau ruangannya yang difoto itu kan itu ruangan putar itu sebelah barat itu sudah. Ya, sebelah barat. Jadi gini Pak, kalau mau gedung kita itu panjang bangunannya umpama 12 Pak ya. Umpama. Jadi kalau dia 12 bangunan panjangnya 12, kalau mataharinya menembak bangunan panjang 12 kiri kanan,
itu bisa pakai menara lama. Cuman LMB-nya saja menghadap matahari mati. Ruang putarnya tetap pakai yang lama. Karena percuma diputar, masih tetap sama saja, masih kena tembak matahari mati. Dinding panjangnya. Apa solusinya? Kasih paranet. Kenapa LMB Bang Tandi merubah ke matahari mati? Saya masih mau mengambil pencahayaan matahari mati yang masuk ke pintu larnya akan saya buat. Nah, namun kalau yang kasus yang parah, ini kasus yang parah Pak ya. Kalau kasus yang parah tuh Pak gini, gedung kita umpama panjangnya 4, lebarnya 4 ya. Umpama lebarnya 4, panjangnya 12. Nah, kalau mataharinya terbenamnya matahari mati ya, matahari matinya menembak ke belakang bagian 4 meter ya, belakang bagian 4 meter bangunan ya, ruangan inap. Nah, itu dibilang salah. Otomatis lebar ruangan 4 meter gedung ini, matahari pagi pasti menembak ruangan putar LMB yang dipasang gedung-gedung selama ini. Nah, itu yang saya bilang mau diputar itu Pak. Karena kenapa matahari mati ini menembak di buntut bangunan lebar 4 meter ruangan inap, itu salah Pak. Namun kalau ruangan inapnya kena tembak matahari mati, itu udah benar menara ruangan putarnya. Paham Bapak? Ruangan putar saya, paham. Ruangan putar saya itu cuma 1,75 meter itu dari gedung 5 meter itu. Iya, nggak masalah. Kalau gedung kecil ya otomatis orang itu buat ruangan putarnya kecil. Namun cara bikin LMB-nya beda lagi. Nanti saya arahkan Bapak nanti kalau Bapak udah siap, mau membenahi gedungnya, berarti udah siap, ada juga dana untuk ambil beli plastis. Jadi nanti kalau udah sampai plastisnya tempat Bapak, nah Bapak wajib telepon saya karena Bapak sudah ada hak untuk saya ajarin. Karena Bapak sudah pakai karya saya, Bapak bisa saya tuntun dengan arah yang benar. Kenapa ada hak? Karena Bapak ada hak, saya ada hak. Kenapa? Karena itu berdasarkan sangkut karya saya. Jangan sampai karya saya hanya dipasang saja di gedung dan gedungnya kalau salah tidak mau membenahi. Saya tidak mau ya SP saya dipasang di gedung kayak gitu. Nanti nggak berhasil menyalakan suara saya. Rata-rata kan seperti itu memang. Nah, makanya istilahnya pakai suara orang tapi nggak mau dengarkan yang punya suara kan. Seperti itu. Ya, terkadang Pak ada orang itu ya bukan nggak mau mengarahkan, ada orang tuh nggak paham ilmunya, takut mengarahkan, asal-asalan mengarahkan aja tuntut orang Pak, tuntut orang, risikonya penjara. Itu namanya menjerumuskan orang ke jalan yang sesat. Kalau kita nggak ada ilmu, jangan berani-berani kayak Bang Jos masuk penjara kalau belum ada ilmu yang akurat. Karena orang rombak gedung itu bukan dana kecil ya, besar dananya Pak, waktu. Jadi ada pasalnya itu Pak, yang sembarang. Makanya orang nggak berani kayak saya, memang ilmunya nggak ada yang lain, cuman bisa buat suara saja. Suaranya saja belum tentu berhasil. Karena kalau mau suara itu Bang, berdasarkan feeling saya, kalau saya jadi petani, carilah guru itu yang dia pintar dulu di ilmu walet. Kalau dia sudah pintar di ilmu walet, ilmu di gedung-gedungnya, teknik-tekniknya, sudah bikin walet betah, nah cari guru itu yang pintar editor. Udah, itu sinkron. Jadi guru besar Asia Tenggara dia. Bukan sombong seperti saya Pak. Karena saya sudah mendalami semua. Ada orang itu mendalami suara saja, yang di gedung nol, ada. Makanya itu namanya tidak sempurna Pak. Kalau saya gali semua. Kepalangan saya jadi masuk dunia walet. Ini memang sudah ambisi saya dulu. Alhamdulillah tembus berkat bantuan Tuhan dan dorongan teman-teman dan pengalaman yang saya terima selama ini. Editor saya kuasai. Pembuatan suara saya selidiki dari mana buat suara ini. Kalau ada api pasti ada asap. Kalau ada asap pasti ada api. Saya cari wadah alatnya. Saya belajar dulu Pak, gimana caranya susun suara. Asal-asalan juga saya dulu. Hasilnya jong. Kenapa? Karena suara tuh nggak boleh asal potong. Ada ucapan burung walet tuh yang tersusun Pak. Makanya kalau saya membuat suara walet itu testimoninya 5 tahun Kelambu Hitam. Bukan asal 5 menit udah jadi ambil karya orang, bukan. Asal potong, bukan.
Bahasa walet itu Pak, sama aja kayak walet terbang di alam-alam. Lihat ya, kalau walet pulang sore-sore itu ya, kicaunya cuma Iya. 3 macam. Kicau burung walet tuh yang originalnya, yang pulang sore-sore mau ke sangkar walet tuh. Cicit 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 culicit culicit culicit. Cicit 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 culicit culicit. Tek 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 tek. Kayak gitu aja, nggak ada yang lain. Ya. Namun Iya. konsultan terkadang nggak paham kenapa kalau Bang Tani suara saya ada apa namanya istilahnya, ada seni suara saya. Contoh, ada suara-suara biasa saya masukkan nanti 2 menit suara asli. Suara biasa 2 menit suara asli. Contohnya suara biasa seperti apa? Suara-suara yang sering didengar di YouTube. Kenapa saya selipkan? Karena suara itu sudah biasa didengar sama walet. Yang dari Iya. tahun berapa orang menciptakan suara itu, kalau nggak salah tahun 1991 kalau nggak salah. Ya, tahun 1991. Sepengetahuan saya ini sudah ada suara rekaman dari kaset pita ya. Hasil Iya, rekam iya, walet. saya pernah nengok. Nah, jadi itulah dipotong sambung, dikelola, dibersihkan lagi, alat semakin canggih, HP, alat-alat aplikasi, suara ada noise, ngerosok-ngerosok hujan, ngerosok air, semuanya hilang. Timbullah suara walet asli. Culicit, culicit, nggak ada anginnya lagi, nggak ada noise-nya lagi. Dunia udah canggih. Dirangkailah, ada dapat suara bahan dari ruangan inap. Colecet, 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 colecet. Cicit, 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 cicit. Colecet, colecet. Itu kan suara asli di dalam ruangan inap. Diambil, disusun, potong sambung, dipanjangkan lagi durasinya. Cecetnya bisa dijadikan 100 kali. Cecet, 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 gor, gor, gor. Nah, seperti itu istilahnya. Dikasih variasi sama-sama orang-orang ahli dulu ya. Sebelum saya ahli. Nah, rupanya suara itu Pak, ada suara itu nggak disukai sama walet. Jangan asal bikin, asal potong sambung editor. Makanya suara-suara gratis nggak ada yang sukses Pak. Nggak ada yang sukses suara gratis. Nggak ada, kecuali gedung-gedung zaman dulu. Ya, gedung tuh dicari walet, bukan walet cari gedung sekarang. Nah, intinya sekarang kan suara itu sudah banyak sekali yang sudah keluar suara-suara MP3 Pak ya. Di Telegram ya, di YouTube ada linknya, di apalagi Pak, ada banyak di aplikasi ini bisa diambil ya suara-suara dondutan ini ya. Nah, suara MP3 itu Pak, itu suara yang hampa. Ini saya jelaskan, suara yang hampa, media file yang pendek. Contohnya kalau MP3 suara hampa itu seperti apa Bang Tandi? Suara hampa itu adalah suara yang gampang dibosani oleh walet. Ada lagi bertanya, kalau orang itu pintar, bertanya lagi dia sama saya. Bang Tandi, suara yang sering walet bosan itu kenapa? Karakternya seperti apa Bang Tandi? Suara yang hampa dan walet sering bosan. Nah, suara yang mendatar. Ya. Jadi orang yang bikin suara ini dulu, nggak tahu dari mana asal usulnya. Suara ini hasil rekam Pak. Suara hasil rekam ini pasti suaranya datar ya. Seperti ini ya. Saya anggapkan aja ocehan mulut saya ya. Colecet, colecet, cicit, 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 gor, 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 cicit. Kan sama. Tapi kalau suara yang editan yang memancing burung yang tidak bosan ya, yang burung selalu mendekat dan selalu penasaran sama sumber suara kita, agar burung tetap dekat di gedung kita dan merapat ke LMB dan masuk. Itu tujuannya orang ahli buat suara ya, seperti saya dan yang lain. Nah, seperti apa Bang Tandi? Berarti yang suara MP3 sudah dianggap zong, udah nggak ada mutunya memang karena suara gratis ya. Makanya jangan cinta suara gratis. Satu. Kedua, gimana suara dari Bang Tandi yang bikin burung walet penasaran dan selalu ingin datang? Trik saya ada apa? Mungkin orang mendengar yang para editor dan konsultan menyaring ilmu saya dan menangkap apa yang saya katakan malam hari ini. Ya, namun kalau EQ-nya nggak seperti saya, jangan diharap bisa dapat kuncinya seperti apa cara ngelola suara saya ciptakan. Seperti ini. Saya anggap saja bicara ya.
Culici, cici, 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 cu, 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 cili, 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 cu, cu, culici. Jadi nadanya kita bikin, Pak. Nadanya tempo rendah, tempo tinggi, tempo datar, dan tempo gelombang. Makanya suara saya terkadang kompresinya ada suaranya yang 400 mmC. Mungkin Bapak nggak paham, itu bagian kami editor yang paham. Ada suaranya lagi 320 kHP. Ada lagi 150 kHP. Ada lagi 100 kHP. Nah, suara yang setelan kHP 320 yang tetek bengek saya sampaikan itu, Pak, itu adalah gelombang lonjakan suara, volume yang kencangnya sendiri, kendor sendiri. Kalau yang 400 kHP ini, Pak, suaranya meledak. Walaupun volume Bapak itu di jam 7, suaranya kayak gitu dia. Kalau durasi 480 ini umpama saya kasih 2 menit. 2 menitnya kencang suara walet itu. Namun kalau dia udah 320, Pak, pelan dia. Saya susun lagi suaranya menjadi 150. Tambah gak kedengaran. Nah, di sanalah teknik saya, Pak. Bikin suara walet kelambu hitam itu disukai walet terus. Kalau nggak mau tahu. Nah, testimoninya bukannya gampang menemukan ilmu itu. Enak orang menemukan ilmu itu dari bibir saya sekarang. Namun mau contoh juga nggak tahu apa yang mau dibikin. Mana alatnya Bang Tandi bikin suara itu. Apakah Bang Tandi mengajarkan cara bikin? Enggak, saya ajarkan itu ilmu saya, Pak. Nggak bisa. Kan seperti itu. Makanya persaingan ahli buat suara itu bukan gampang mau menyaingi saya. Para editor lain bukan gampang. Kalau masih kenal potong sambung, belum tahu halusnya edit suara, jangan sekali-sekali bicara sama saya kalau nggak mau tertunduk palanya. Bukan sombong Bang Tandi. Jadi walet itu Bang, memang kami editor sebagai saya yang sudah menguasai tentang pembuatan alat-alat suara walet ya. Memang walet itu dia penuh emosional tinggi walet itu. Jadi seperti apa Bang Tandi mengelola suara walet itu 5 tahun saya rangkai SP Kelambu Hitam ya. Seperti apa menaklukkan burung walet. Karena walet ini saya lihat dia paling senang sumber-sumber suara yang mirip sekali dengan suara dia. Contohnya serak-serak basah. Ada yang bilang, Pak, suara saya ini Bang Tandi halus sekali, jernih sekali, indah sekali di telinga saya. Di telinga manusia katanya. Namun di telinga walet cuek bebek burung waletnya. Melengos mendengar suara itu. Kenapa? Karena bukan itu yang diinginkan suara walet, itu bukan itu. Walet itu paling senang dia suaranya serak-serak basah yang dikicaukan oleh para editornya menyusun sumber-sumber suara mengubah cengklok kasihnya. Bukan cek lokasi, cengklok suara ketajamannya. Ibarat sekali kayak kita ini kayak gini saya sampaikan cengklok, perubahan cengklok itu. Ya, alayunan ujung suaranya gini. Colet cet. Nah itu biasa ya. Kalau colet cet kan beda Pak. Nah kesenangan walet itu adalah yang seperti yang colet cet. Nah ujungnya colet cet itu pakai apa kita buatnya? Kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Merubah suara itu Bu, merubah suara bukan langsung panjang. 0,1 menit colet cet itu Pak. Dikelola dulu, dirubah egotannya. Ibarat kalau besi itu dibengkung-bengkungkan dulu. Baru suaranya disenang sama walet, disusun, dirangkai. Bukan gampang Pak, susah. Makanya kadang-kadang orang itu nggak ngerti, mau gratis-gratis. Saya nggak lagi banyak cerita. Saya tinggalkan aja orang kayak gitu, percuma. Dia udah diracuni, nggak tahu tentang sumber suara itu seperti apa, yang berkelas, yang bermutu, yang dibuat oleh para ahli. Ya itulah makanya saya istilahnya berani ngecek abang kan, tanya dulu. Kalau dana sekarang memang belum ada, mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan ada dana, ngecek lagi kan saya. Ya insya Allah Pak, insya Allah pasti aku bantu. Oleh sekarang kan gedung saya ini sudah memang kututup sekitar 2,5 bulan sudah memang kututup gara-gara dulu kemasukan ini burung hantu itu. Iya, nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru Pak. Yang penting kalau pesan saya,
udah dapat untuk ambil dana Kelambu Hitam, terkumpul dananya, nanti Bapak persiapan untuk beli kabel ya, bukan untuk SP aja Pak. Kabel persiapkan maksimal 2 roll, kabel telepon itu. Sudah itu Bapak penambahan Twitter maksimal 25 biji lah. Untuk standar ini 25 biji lah penambahan Twitter. Yang akan saya arahkan di mana-mana letak mau dipasang nanti. Nah, persiapan itu aja, kabel 2 roll, Twitter 25 biji. Twitter 61 aja. Nggak usah yang lain-lain kalau nggak ada dana. Namun Twitter Audax 65 Audax 6000 harus beli satu Pak. Diwajibkan itu untuk di LMB. Kalau aku tuh ada yang 5.000. Nah, ada apa-apa 5.000 bisa pakai ngelamo tuh. Nah, jadi itulah yang perlu dikumpul ke Bapak itu nanti. Baru kita arahkan. Percuma anak kuak-kuak menyari kengisi dak berhasil dak. Boleh royo bae ngabis ke mayar PLN bae masuk itu dusun. Nah, jadi intinya dunia walet emang berat, PLN nak dibayar. Bukokok tiap hari itu dak kati hasilnya kan. Tidak ilmu dak kati kepastian. Jadi biarlah tutup dulu kalau belum ngasil, kecuali lah ngasil. Nah, kepalangan on, anggaplah namanya Bapak itu sudah mendatangi konsultan. Namun yang mengerjakannya Bapak dengan pantauan aku jarak jauh melewati HP. Nah, mungkin paham Bapak? Nah, udah jadilah Pak aku bantu petani. Udah nggak ada lagi yang lebih dari aku ini. Iris kuping aku nih kalau ada yang lain ngelacak aku nih. Tetak lingo Bang Tandi ini kalau ada yang galak cak aku nih konsultan lain. Mano galak lemak tidur dia pada ngomong petani. Nyuruh petani sukses. Kalau duit cepet, mudik uang cepet, bohong tipu uang cepet. Ya. Kalau bisa gaya banyak Pak, bisa gaya, bisa belaga, bisa cak kekayuan banyak, cak kehebat banyak, bergaya-gaya naik mobil Fortune, turun Fortune. Nggak pakai incak itu kalau aku. Nggak perlu ditampilkan harta, nggak perlu bikin orang sakit hati aja, orang nggak mampu lihatnya, nggak usah. Kalau memang kita butuh baru kita gunakan mobil untuk perjalanan jauh. Saya Pak ada mobil walaupun jelek, nggak pernah saya pamerkan untuk di daerah saya. Mau naik motor aja saya kalau mau ke pasar. Kecuali saya mau keluar kota, ada bikin gedung walet, sering saya bawa mobil saya. Atau ada urusan keluarga, perjalanan 12 jam, saya pakai mobil. Kalau perjalanan 1 jam dekat-dekat lingkungan kita, nggak usah lah pakai motor aja lah, nggak usah pakai gaya-gaya. Saya Bang Tandi nggak ada gaya-gaya orangnya natural orangnya saya, nggak bisa pakai gaya-gaya, nggak bisa. Bang Tandi apa adanya. Ya Bang ya, olehnya ini udah malam. Oke, siap. Mau istirahat. Oke, siap. Nanti kalau sudah terkumpul lah istilahnya kan. Oke, siap, saya menghubungi Bang Tandi lagi. Oke, siap. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanda, siap sehat selalu.